Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Romando. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang grafika komputer. Di dalam materi tersebut, akan saya jelaskan mengenai definisi dari grafika komputer, sejarah grafika komputer, maupun peranan dan penggunaannya dalam grafika komputer. Baiklah, kita mulai. Yang pertama mengenai pengertian dari grafika komputer. Nah, ini pengertian menurut Suyoto tahun 2003. Grafika komputer atau komputer grafik merupakan seperangkat alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat gambar, grafik, atau citra untuk seni, game komputer, foto, maupun film animasi. Itu pengertian dari Suyoto tahun 2003. Jadi secara umumnya grafika komputer itu merupakan sebuah perangkat keras ya, bisa perangkat keras, bisa perangkat lunak, untuk membuat sebuah gambar atau image yang digunakan untuk membuat film, membuat game, ataupun yang berbau seni. Lalu, apakah image itu sama dengan grafik? Nah, kalian harus paham mengenai image dan grafik. Apakah image tersebut sama dengan grafik? Coba kita lihat penjelasan berikut ini. Image adalah gambar yang diperoleh dengan alat pengambil gambar, seperti kamera, scanner, dan lain sebagainya. Sedangkan grafik adalah gambar yang dibuat dengan cara tertentu dengan bantuan komputer. Ya, sekali lagi, jadi image dengan alat pengambil gambar. Jadi ada alat bantunya ya, seperti kamera, scanner, dan lain sebagainya. Sedangkan grafik dibuat dengan cara tertentu dengan bantuan komputer. Nah, di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini sama-sama gambar pemandangan. Kalau yang sebelah kiri, ini adalah gambar nyata ya. Gambar nyata yang diambil dengan menggunakan kamera, bisa kamera dari handphone atau kamera SLR. Nah, kalau yang sebelah kanan adalah gambar pemandangan yang dibuat dengan bantuan komputer. Jadi bisa kalian pahami dari penjelasan yang di atas, berarti kalau yang gambar di sebelah kiri ini merupakan image, karena gambar tersebut diambil dengan menggunakan kamera. Sedangkan yang gambar sebelah kanan ini merupakan gambar yang dibuat oleh manusia dengan bantuan komputer. Bisa menggunakan aplikasi desain grafis seperti CorelDRAW, bisa juga Photoshop, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu bedanya image dan grafik. Jadi image itu tidak sama dengan grafik, ya. Oke, sekali lagi, jadi image itu tidak sama dengan grafik. Jadi image dan grafik itu berbeda. Nah, kita sekarang masuk ke dalam sejarah grafika komputer. Grafika komputer itu telah dimulai dari sejak awal dahulu kala, yaitu ketika bangsa Mesir, Roma, dan Yunani berkomunikasi secara grafik. Nah, beberapa lukisan terdapat pada batu nisan orang Mesir dapat dikatakan sebagai lukisan teknik. Jadi waktu zaman Romawi, Mesir atau Yunani, mereka kalau ingin berkomunikasi dengan mengukir di batu ya, di batu-batu untuk memberi informasi atau berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kalian mungkin bisa cari di Google mengenai sejarah dari Roma, Mesir, dan Yunani dalam hal berkomunikasi seperti ini. Kemudian di sini ada peranan dan penggunaan grafika komputer, ada 11.
Yang pertama ada desain, kedua grafik presentasi, kemudian ada computer art, film, televisi, video musik, game, pendidikan, visualisasi, image processing, dan graphical user interface. Dari ke-11 tersebut akan saya jelaskan semuanya. Yang pertama yaitu desain. Nah, pada umumnya komputer aided design atau CAD digunakan untuk pembuatan desain mobil, bisa bangunan, pesawat terbang, kapal, komputer, dan lain sebagainya. Jadi desain-desain tersebut biasanya menggunakan software, bisa menggunakan software AutoCAD, 3D Studio Max, maupun Maya. Ya, jadi untuk membuat desain seperti mobil yang berbentuk 3D, atau pesawat terbang, kapal, dan lain sebagainya itu menggunakan aplikasi AutoCAD, 3D Studio Max, atau Maya. Baik, yang kedua, grafik presentasi. Kalian bisa lihat dari gambar di bawah ini. Ini mungkin kalian sudah sering ya lihat seperti ini. Grafik seperti ini biasanya ada di Microsoft PowerPoint. Jadi, grafik-grafik tersebut biasanya digunakan untuk mengetahui naik turunnya suatu data, bisa digunakan untuk melengkapi laporan keuangan, desain, data ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, bentuk grafik presentasi biasanya bisa menggunakan bentuk chart, bar chart, pie chart, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek sendiri ya di Microsoft PowerPoint. Baik, selanjutnya yaitu computer art. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang biasanya kalian gunakan, yaitu CorelDRAW, ada Photoshop, ada Illustrator, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu film. Pada pembuatan film layar lebar, contohnya seperti gambar berikut ini, yaitu film animasi Toy Story dari tahun 95, 99, 2010 sampai 2019. Film itu selalu menggunakan komputer karena komputer banyak digunakan untuk menunjang proses dalam pemodelan, visualisasi maupun dalam editing. Dari segala film animasi, tidak hanya film Toy Story saja yang menggunakan bantuan komputer untuk membuat suatu pemodelan maupun visual dan juga dalam hal editing. Baik, selanjutnya adalah grafika komputer yang biasanya dalam tayangan televisi, yaitu bisa berupa iklan, bisa tampilan tiap acara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, video musik. Nah, dalam proses produksi video musik tidak terlepas ya dari grafika komputer, diantaranya dalam pembuatan promosi, cover lagu atau kemasan video, serta bisa juga dalam bentuk animasi yang mengiringi setiap lagu. Nah, video-video musik tersebut biasanya diedit dalam menggunakan aplikasi, misalkan yang sangat terkenal yaitu aplikasi Adobe Premiere. Kemudian yang ketujuh, game. Jadi berbagai game dapat dijalankan pada komputer PC. Nah, ini merupakan salah satu dari grafika komputer ya, yaitu game. Jadi alat bantu yang biasa digunakan dalam bermain game bisa menggunakan mouse maupun juga joystick. Kemudian yang kedelapan, pendidikan. Nah, ini adalah contoh dalam pendidikan. Bisa kalian lihat sendiri, di sini ada media pembelajaran interaktif. Di sini ada sebuah aplikasi di mana pembelajaran tersebut berisi tentang materi-materi yang disampaikan mengenai pembelajaran tersebut. Dari petunjuk dalam penggunaan pembelajarannya, materinya seperti apa, ada latihannya, daftar pustaka, maupun lain sebagainya. Nah, itu adalah aplikasi, contoh aplikasinya dalam grafika komputer, yaitu media pembelajaran interaktif. Baik, yang ke-9 yaitu visualisasi. Untuk visualisasi sendiri biasanya digunakan di dalam dunia kedokteran untuk memberikan informasi-informasi yang biasanya tidak kita bisa lihat.
Misalkan informasi mengenai di dalam tubuh kita ini isinya apa aja. Ada usus, organ tubuh yang lainnya. Nah, maka dibuatlah sebuah visual dalam bentuk bisa 3 dimensi atau juga bisa dalam bentuk gambar aja. Nah, visual tersebut menjadi acuan untuk kita untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya dalam dunia kedokteran. Kemudian yang 10, image processing. Dalam bentuk proses di mana inputnya itu bisa berupa gambar ya, bisa foto maupun video, dan outputnya juga bisa berupa gambar yang diproses tersebut. Misalkan tadi inputnya itu foto, outputnya juga harus berupa foto. Kalau inputnya video, outputnya juga harus video. Nah, kalau contoh di gambar di sini, misalkan di sini ada contohnya foto seekor anjing berwarna. Nah, setelah diproses, outputnya berubah menjadi grayscale atau hitam putih. Nah, itu namanya image processing. Kemudian yang 11, graphical user interface atau antarmuka grafik. Nah, di sini banyak digunakan dalam setiap aplikasi. Aplikasi apapun pasti selalu membutuhkan GUI atau antarmuka grafiknya. Jadi GUI itu berfungsi agar tampilannya lebih menarik, lebih enak dilihat, lebih friendly, dan tampilan tersebut juga bisa diatur oleh penggunanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi virtual reality versus augmented reality atau VR versus AR. Nah, apakah itu? Di sini saya udah ngasih contoh videonya, yaitu mengenai virtual reality seperti apa, kemudian augmented reality seperti apa. Untuk video-video tersebut udah saya kasih link videonya di deskripsi video ini. Silakan kalian nonton untuk materi mengenai augmented reality dan virtual reality. Baik, demikian materi hari ini mengenai grafika komputer. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa berguna bagi kita semua. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.